Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa untuk menghadiahkan salawat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan untuk dibuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari manajemen mutu atau mata kuliah manajemen mutu tentang penjelasan materi mengenai GAP. Sebelum melanjutkan materinya, perkenalkan nama saya Syahrin Kolmanyaol dari Universitas Malikul Saleh, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, dan dengan NIM 2103227. Langsung saja masuk kepada materi GAP. Sebelum kita melanjutkan materi, kita harus mengetahui apa itu kepanjangan dari GAP. GAP adalah Good Agriculture Practice. Pasar dunia yang semakin terbuka, yang pada prinsipnya ditujukan agar lebih meningkatkan perdagangan antar negara, malah menimbulkan cara-cara baru dalam memproteksi pasar dalam negeri. Banyaknya negara menetapkan syarat-syarat yang ketat agar suatu produk dapat diimpor. Untuk pertanian, persyaratan tersebut yang pertama adalah sanitari dan fitosanitari dan persyaratan karantina lainnya. Yang kedua, persyaratan keamanan. Yang ketiga, persyaratan mutu dan persyaratan teknis lainnya. Yang keempat, registrasi kebun. Dan yang kelima, penerapan Good Agricultural Practice atau GAP. Semua hal ini diatur dalam peraturan, standar, sertifikasi merek, label, dan sebagainya oleh badan internasional negara maupun perusahaan dan asosiasi. Pada saat yang sama, tuntutan konsumen terhadap produk pertanian meningkat. Kesadaran konsumen akan pentingnya keamanan pangan, mutu produk yang dikonsumsi, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial konsumen telah meningkatkan tuntutan mereka. Keinginan konsumen terhadap praktik bisnis yang jujur dan dapat dipercaya dinyatakan dengan tuntutan adanya traceability atau keterlacakan produk pertanian yang mereka beli. Good Agricultural Practice atau GAP adalah jawaban atas tuntutan konsumen tersebut. Karakter dari praktik pertanian ini adalah adanya tanggung jawab produsen pangan atau petani terhadap yang pertama, konsumen. Produk yang dihasilkan berkualitas dan aman serta cara produksinya dapat ditelusuri dan adanya traceability. Yang kedua, dirinya sendiri atau produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, sosial. Keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan pekerja petani. Selanjutnya yang keempat ada lingkungan atau pengguna pestisida dan sarana usaha pertanian atau secara bijaksana. Di Indonesia sering terjadi persaingan antara buah tropika produksi domestik dengan buah impor. Posisi buah domestik semakin terdesak karena tinggi mutu buah impor. Di sisi lain, ekspor produk pertanian juga semakin sulit karena semakin meningkatnya persyaratan yang ditetapkan secara internasional maupun oleh negara-negara pengimpor. Makin rusaknya lingkungan adalah pertanian karena erosi, penggunaan pupuk yang berlebihan, sehingga penggunaan pupuk yang berlebihan dan penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat diamati di sentra-sentra produksi pertanian. Sering pula dijumpai keracunan pestisida pada para petani karena aplikasi pestisida yang tidak hati-hati. Pertanian dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut. Menurut para ahli, seperti menurut Purwanto, perubahan gaya hidup dan cara pandang Indonesia terhadap pangan mulai berubah kecenderungannya. Tuntutan konsumen terhadap keamanan, nilai gizi, cita rasa, dan ketersediaan pangan meningkat pesat.
Keamanan dan mutu pangan akan menjadi isu penting semakin meningkatnya tuntutan konsumen terhadap produk pertanian mau tidak mau akan memengaruhi praktik pertanian. Produk pertanian dituntut untuk benar-benar aman, bebas dari cemaran, racun, pestisida, dan organisme yang berbahaya bagi kesehatan, atau mengenai batas maksimum residu atau MRL, maksimum recycled level. Pestisida semakin kuat atau semakin ketat sehingga akan memengaruhi pengelolaan dalam perlindungan tanaman. Produk pangan juga harus bebas dari kandungan zat berbahaya, termasuk logam berat dan racun. Produk juga harus bebas dari berbagai camaran, bahan pengawet, dan zat perwarna yang diperuntukkan untuk pangan seperti formalin tidak diizinkan untuk digunakan sama sekali. Cemaran biologi baik yang berbahaya bagi kesehatan manusia maupun baik bagi pertanian dicegah. Sanitary dan phytosanitary measure akan semakin diperketat di karantina dan mengandung zat berkhasiat untuk kesehatan. Konsumen mengendaki informasi mengenai kandungan fitokimia yang berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan dalam produk pertanian. Produk pertanian juga harus mempunyai mutu tinggi. Tidak sekedar enak, mutu adalah segala hal yang menunjukkan keistimewaan atau derajat keunggulan suatu produk. Produk pertanian harus diproduksi dengan cara yang tidak menurunkan mutu lingkungannya. Tuntutan terhadap kelestarian lingkungan akan semakin ketat. Padahal pada masa yang sama, tekanan populasi terhadap sumber daya lahan juga semakin kuat. 3. Menghadapi tantangan dan tuntutan konsumen tersebut dan agar produk pertanian agar lebih dapat bersaing secara global. Maka pertanian perlu disempurnakan sehingga lebih produktif dan lebih efisien serta lebih bertanggung jawab pada konsumen, pada pekerja tani, dan pada lingkungan. Praktik pertanian tersebut adalah Good Agricultural Practice atau GAP. GAP mencakup proses sertifikasi produk dari sebelum benih ditanam sampai meninggalkan kebun. Setelah produk pertanian meninggalkan kebun, produk tersebut di bawah kendali kode etik dan skema sertifikasi yang relevan untuk kemasan dan pengolahan pangan. GAP sendiri adalah sarana menggabungkan praktik-praktik manajemen hama terpadu atau PHT dan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT dalam rangka produksi pertanian komersial. Setelah kita mengetahui apa saja itu GAP dan apa pengertian dari GAP, apa hubungan GAP dengan agrikultural, kita masuk ke dalam peran GAP dalam budidaya pertanian secara umum. GAP atau Good Agricultural Practice adalah salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh menerapkan prinsip telusur balik atau traceability, yaitu produk yang dapat ditelusuri asal-usulnya dari konsumen sampai lahan usaha. Penerapan pertanian yang baik atau Good Agricultural Practice atau GAP dari segi produsen merupakan suatu konsep yang menjamin kesejahteraan petani, keluarga dan pekerjanya, sedangkan dari segi konsumen mendapatkan produk dan yang berkualitas dan bergizi yang aman. GAP mencakup
pratanaman hingga penanganan pasca panen. Dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan dan berdaya saing. Terdapat 10 komponen-komponen dari Good Agricultural Practice atau GAP. Yang pertama adalah sistem sertifikasi proses produksi pertanian, seperti jaminan mutu dapat dirunut asal-usulnya. Yang kedua adalah adopsi teknologi maju. Yang ketiga adalah budidaya ramah lingkungan. Yang keempat, produk aman konsumsi. Yang kelima, sistem produksi berkelanjutan. Yang keenam, keanekaragaman hayati terjaga. Dan yang ketujuh, kesejahteraan pekerjaan diperhatikan. Yang kedelapan, usaha tani menguntungkan. Yang kesembilan, jaminan mutu produk. Dan yang 10 dan terakhir adalah usaha tani bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan GAP pada usaha pertanian harus berlandaskan modal kebijakan atau kebajikan, tanggung jawab, dan partisipasi yang aktif antara produsen, pedagang, dan konsumen. Dengan menerapkan konsep usaha tani yang berprinsip win-win solution. GAP pada tanaman, pangan, atau hortikultura atau perkebunan merupakan perangkat lunak sistem produksi pertanian modern. Persyaratannya non-tarif barir atau NTB pada pasar global. Persyaratan untuk ekspor atau impor produk pertanian, jaminan secara legal, keamanan konsumsi dan mutu pangan atau food safety dan quality assurance. Jembatan atau bridging the gap antara agrikulturis atau pembina pertanian dengan environmentalis atau pemerhati lingkungan. Secara win-win solution, pelaksana atau enforcement teknik pertanian berwawasan ekologis dan produk aman konsumsi. Kerjasama antara produsen, pedagang atau pengolah, dan konsumen, serta partisipasi konsumen dalam memproduksi pangan yang aman dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan prinsip-prinsip GAP untuk pertanian berkelanjutan. Good Agricultural Practice atau GAP merupakan panduan cara budidaya yang baik, benar, ramah lingkungan, dan aman dikonsumsi. Penerapan GAP dapat ditingkatkan atau dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan maupun kesejahteraan petani. Fakta di belakang menunjukkan bahwa penerapan GAP belum diterapkan secara optimal karena membutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang rumit, sementara keadaan sosial ekonomi petani rendah. Sedangkan konsep GAP untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, sehingga penerapan GAP dapat memulihkan keadaan tanah pertanian yang semakin rusak akibat penggunaan input kimia. Pertanian berkelanjutan merupakan pengolahan sumber daya alam serta perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Praktik pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang diterima secara sosial, menghormati harga diri dan hak individu dan serta kelompok serta memperlakukannya secara adil.
membuka akses informasi, pasar dan sumber daya pertanian terkait lainnya, terutama lahan. Akses yang sama juga disediakan untuk semua jenis kelamin, ya seperti lelaki, perempuan, dan juga lembaga sosial, agama, suku, serta keadilan bagi generasi saat ini, generasi mendatang. Seperti pada GAP tersebut tidak ada batasan untuk melakukan penerapan GAP atau sistem pertanian berkelanjutan. Distribusi tenaga kerja kurang lebih terindustri dari tahun ke tahun. Keadilan distribusi tenaga kerja di antara anggota keluarga adalah indikator produktivitas manusia dalam lahan pertanian. Sangat baik jika seluruh anggota keluarga produktif. Dalam hal budaya, sistem pertanian yang menganut kesesuaian budaya mempertimbangkan nilai budaya termasuk kepercayaan agama dan tradisi dalam pembangunan sistem. Bencana dan program pertanian, kearifan lokal yang merupakan unsur kebudayaan fisik dapat dikatakan mendukung pertanian berkelanjutan jika tidak mengakar dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip GAP dibagi menjadi dua hal penting. Pertama, menjaga kesehatan, kualitas tanaman, dan hasil tanaman seperti mencegah terjadinya penyakit, mencegah masuknya organisme berbahaya, dan pengendalian organisme berbahaya. Kedua, dengan mencegah bahaya yang mungkin atau muncul pada kesehatan manusia, binatang, dan lingkungan seperti penggunaan, penyimpanan dan penanganan pestisida yang tidak tepat, dan teknik perlindungan tanaman yang tidak tepat. Itulah yang disebut dengan penerapan prinsip GAP yang sangat penting. Ada dua hal. Dalam penerapan komponen GAP dibagi menjadi 3 kegiatan utamanya, yaitu budidaya, panen, dan pasca panen. Yang di dalamnya membahas persiapan lahan budaya, pemupukan, pengaliran tanaman, panen dan pasca panen, dan pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan limbah. Yang pertama, kegiatan penyiapan lahan. Untuk budidaya meliputi lokasi kebun yang dengan peta wilayah komoditas. Memiliki riwayat lahan harus jelas, bebas dari cemaran, limbah berbahaya dan racun, pengolahan yang benar atau lahan sawah atau TOT, lahan kering atau lahan sempurna, memiliki kesuburan lahan cukup baik, dan harus melakukan tindakan mempertahankan kesuburan lahan. Memperlakukan penerapan konversi yang benar, menyediakan penyiapan benih dan penanaman menggunakan FUB bermutu, dan menerapkan teknik penanaman yang benar. Yang kedua, pemupukan menggunakan pupuk organik atau menggunakan pupuk anorganik yang telah terdaftar. Pemberian pupuk sesuai anjuran, menyediakan tempat penyimpanan pupuk terpisah dari pestisida, memposisikan pupuk disimpan pada tempat yang aman, kering, terlindungi, dan bersih. Dan yang ketiga, pengairan penggunaan air yang tidak terkontaminasi dengan limbah berbahaya dan beracun. Pemberian air sesuai kebutuhan tanaman dan tidak bertentangan dengan kebutuhan air masyarakat. Dan yang keempat, ada perlindungan tanaman harus menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu. Dengan memiliki penyimpanan pestisida pada tempat yang aman, melakukan penanganan sisa pestisida, dan wadahnya tidak mencemari lingkungan, serta batas akhir penggunaan pestisida sebelum panen harus sesuai dengan kaidah yang dianjurkan.
Kegiatan panen dan pasca panen menerapkan prinsip panen dengan 5 tepat, yaitu tepat waktu, tepat cara, tempat dan wadah, alat dan pelaksanaannya. Melakukan pembersihan hasil produksi dengan benar di tempat yang tepat. Kegiatan sortasi dan pengemasan yang tepat mempunyai tempat penyimpanan. Yang keenam, dalam pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan limbah berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan dengan ramah lingkungan dan keseimbangan ekosistem dengan dilaksanakannya dengan prinsip-prinsip konservasi ekosistem dengan dilaksanakannya dengan prinsip konservasi sumber daya alam serta menyediakan tempat pembuangan limbah. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip yang penting dalam GAP, selanjutnya kita akan membahas apa saja contoh-contoh penerapan dalam komunitas hortikultura. Penerapan GAP pada komunitas hortikultura yang pertama pada tanaman cabai merah. Tanaman cabai merah atau nama latinnya adalah Capsicum annum L merupakan komoditas hortikultura yang dapat dibudidayakan pada berbagai jenis tanah dan ketinggian dari permukaan laut. Cabai merah merupakan komoditas sayuran yang sangat laku di pasaran. Usaha agribisnis cabai merah menuntut dipenuhi berbagai persyaratan agar diperoleh efisiensi usaha produksi yang tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimal dan produksi berkelanjutan serta sumber daya alam yang lestari. Standar operasional prosedur atau SOP. Dalam pelaksanaan budidaya tanaman cabai merah memuat alur proses budidaya dari on-farm sampai penanganan pasca panen sesuai dengan Good Agricultural Practice atau GAP. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiseminasikan teknologi budaya cabai merah melalui penerapan GAP secara langsung kepada petani. Beberapa poin penting dalam budidaya cabai merah berpedoman pada SOP dan prinsip GAP. Yang pertama adalah pemilihan benih. Untuk pemilihan benih cabai merah, yaitu dengan kriteria varietas yang dianjurkan dan tersedia di pasaran, bermutu dan daya kecambah di antara atau di atas 80%. Memiliki nilai komersial benih yang tidak kadaluarsa. Yang kedua, persemaian. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam membuat persemaian yaitu membuat media tanam yang merupakan campuran dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dan steril dengan cara pengurusan media. Selanjutnya, benih direndam dalam air hangat atau derajatnya 50 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian disebar merata pada berdengan lalu ditutup dengan lapisan tanah halus dan kemudian ditutup lagi dengan daun pisang. Benih siap dilakukan pembubuhan setelah mempunyai 4-5 helai daun dengan di antara tinggi 5-10 cm. Yang ketiga, persiapan lahan. Setelah kita melakukan pemilihan benih dan pembibitan benih, kita akan menyiapkan lahan. Di dalam menyiapkan lahan ada beberapa objek-objek penting. Yang pertama adalah pengolahan lahan. Dengan cara lahan dicangkul dalam 30-40 cm sampai gemur. Kemudian dibuat bedengan dengan lebar 1 sampai 1,2 meter dan tinggi 30 cm dan jarak antar bedengan 30 cm.
Yang kedua, pemberian kapur dolomit sebanyak 2 ton per hektar bersama dengan pengolahan tanah. Yang ketiga, pemberian agen hayati. Yang keempat, pemupukan pupuk dasar diberikan berupa pupuk organik diberikan 2 minggu sebelum tanaman dengan dosis 10 ton per hektar. Yang kelima, pemasangan mulsa plastik perak hitam dengan lebar 100 sampai 125 cm merupakan salah satu usaha untuk memberikan kondisi lingkungan pertumbuhan tanaman yang lebih baik sehingga tanaman dapat tumbuh dan bereproduksi optimal. Pemasangan mulsa dilakukan saat matahari panas terik agar mulsa memuai sehingga memudahkan pulsa ditarik menutup rapat bedengan. Bagian plastik berwarna perak menghadap ke atas dan yang berwarna hitam menghadap ke bawah atau tanah. Yang keenam adalah pembuatan lubang tanam pada mulsa menggunakan alat pelubang mulsa berdiameter 10 cm yang sudah dipanaskan. Lubang tanam dibuat 2 baris berhadapan sesuai dengan jarak tanam yaitu 50 sampai 60 cm dikali atau 50 sampai 70 cm. Selanjutnya kita masuk ke dalam penanaman dan pemeliharaan. Yang pertama, penanaman dilakukan pada sore hari agar benih tidak layu akibat terik matahari. Benih ditanam pada mulsa yang telah dilubangi. Yang kedua adalah pemasangan azir atau turus, berfungsi untuk membantu tanaman tumbuh tegap, mengurangi kerusakan fisik tanaman yang disebabkan beban buah, memperbaiki pertumbuhan buah atau daun dan tunas, serta memudahkan pemeliharaan. Azir dipasang pada 7 hari setelah tanaman dan ditancapkan 10 cm dari tanaman. Tanaman diikat pada azir dengan tali rafia setelah tanaman berumur 30 sampai 40 hari setelah tanam. Masuk kita yang kelima tentang parempelan. Parempelan merupakan pembuangan tunas air daun, bunga, dan bagian tanaman lainnya yang rusak atau terkena serangan OPT. Dilakukan saat pagi hari. Parempelan tunas di ketidakdaunan dimulai pada umur 10 sampai 12 HCT. Dan parempelan bunga dilakukan pada bunga cabang utama untuk menunda pembentukan dan buah karena kondisi tanam atau tanaman belum kuat. Parempelan daun di cabang utama dilakukan pada saat tajuk tanaman telah optimal, yaitu pada saat tanaman berumur 75 sampai 80 HST. Selanjutnya adalah pengendalian OPT. Pengendalian OPT dilakukan dengan melakukan pengamatan OPT secara berskala serta pencegahan serangan OPT dengan cara mencegah kebersihan lahan dan menggunakan perangkap lekat warna biru atau putih. Dan perangkap lekat warna kuning, perangkap ini dipasang segera setelah tanaman cabai merah tumbuh. Jumlah perangkap yang dibutuhkan masing-masing sebanyak 40 buah atau hektar. Di samping cara tersebut di atas, juga digunakan trichoderma untuk mencegah layu cendawan. Menjelang tanam dan saat tanam, tanaman memasuki fase generatif. Pemberian larutan bakteri atau Pseudomonas fluorescens untuk mencegah penyakit layu bakteri. Diaplikasikan berselang 3 hari dan pemberian triko cair. Saya sudah menjelaskan dari awal video sampai akhir video bahwasanya penerapan GAP itu sangatlah penting pada petani, baik dari
bahan atau produk usaha tani, sehingga kita mengetahui bagaimana cara pengendalian dari hama untuk penyakit dan bagaimana untuk bisa produk pertanian dari usaha tani tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kurangnya kesehatan. Sehingga di dalam pengendalian tersebut kita mendapatkan contoh seperti tadi di cabai merah, bahwasanya di dalam pemberdayaan dari pengolahan tanah sampai penanaman dan pemeliharaan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa sangat baik dalam penerapan GAP tersebut atau Good Agricultural Practice. Sehingga di dalam kesimpulannya, penerapan GAP adalah cara untuk kita memproduksi usaha tani menjadi lebih baik dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dan terima kasih sudah mendengarkan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata saya dan tingkah laku saya yang salah, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Demikianlah video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.